Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kajian subuh rahimakumullah. Sebelumnya saya memohon maaf karena pada kesempatan kali ini yang biasanya kita menggunakan kajian menggunakan makalah, mohon maaf berhubung kondisi perangkatnya atau napi laptopna error Pak. Sejak dari malam pada ngeprint THC ngeheng we gitu tah. Itu biasa diklik-klik gitu. Nah, pada akhirnya makalah tidak bisa saya print, barangkali insyaallah nanti PDF-nya bisa dikirim ke Pak Ajat insyaallah. Nah, hari ini insyaallah kita akan bahas satu surat tapi tidak akan sekaligus, Pak. Karena kalau kita baca ayat Al-Quran itu sangat unik, sangat menarik, terlebih saat kita paham kepada bahasa yang Allah gunakan. Bahasa Al-Quran, saya lebih suka menggunakan istilahnya bahasa Al-Quran, karena bahasa Arab yang ada dalam Quran itu sangat khas dan khusus yang Allah pilih, berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya gitu. Nah, terlebih ketika kita paham kepada bahasa Al-Quran, itu sangat banyak materi pelajaran yang bisa kita ambil. Misal Quran surah Abasa yang hari ini insya Allah akan kita bahas. Surah yang keberapa Pak? Surah Abasa teh? Papai atau hese mah hiji Al-Fatihah. Atau ari tebih teuing mah juz 30 weh. Juz 30 teh dimulai dari surat yang keberapa? 81 teh suratan Pak Ji? Abasa. Ari Anaba surat ke sabaraha? Abasa Anaba 87 78 87 surat naon? Surah An-Naba 87, An-Najiat 88, Abasa. Jadi surat kasabara Abasa teh? Surat ke-89. Keberapa Pak? Surat ke-80. Surat yang ke-80. Berarti An-Naba atau juz amma lah. Kita nggak usah terlalu banyak-banyak ya Pak. Juz amma we heula ya urang tamul. Minimal namanya dulu, urutan nomor suratnya. An-Naba itu surat yang ke-78. Itu juz yang favorit surah An-Naba itu kan. Favorit hampir rata-rata, mohon maaf Pak. Kalau saya keliling masjid itu sengaja dalam artian ingin mengecek, ingin tahu yang sering dibaca oleh setiap masjid surat apa. Yang pernah saya singgahi rata-rata tara tebih tina juz amma. Juz amma ge biasana upami punten Pak, mohon maaf. Kalau yang imamnya itu senior, biasanya ti aduha ka ditu. Jarang ti aduha ka luhur mah, ti aduha ka handap. Aduha, al-insyirah, atin, al-alaq, terus semuanya ke bawah tah ka dia sampai surah An-Nas gitu. Nah, karena memang kalau kita lihat Al-Quran sudah mengisyaratkan Pak, juz amma itu juz yang rata-rata dikuasai oleh umat Islam. Di bandara ada seseorang Pak sholat di mushola gitu. Pas kebetulan imamnya itu orang Timur Tengah gitu. Sholat harita sholat maghrib. Tos kabayang we eta Pak. Duh imamna di Timur Tengah. Bacaannya panjang pondok. Wah, kan dalam mindset kita, pikiran kita geus
pisah kedengan pilih lain nih macigana ya salat. Setiap arubuh gitu salat maghrib gitu di bandara. Nah, kita bermakmum saja, waktu itu orang tersebut bermakmum saja, salat memang biasa iftitah, Al-Fatihah, pas baca surat, ternyata genian Pak, tetap jeung ti urang. Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kahiji surat Anas. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Geningan ti Timur Tengah ge sami we. Masyarakatna mah macana naon? Falaq binas. Al-Qur'an sudah mengisyaratkan juz yang akan dikuasai oleh kita itu rata-rata masyarakat umum pada dasarnya. Benten panginten sarang berbeda dengan para hafid khusus yang menghafal Al-Quran barangkali. Nah, itu rata-rata adalah juz amma. Lihat Pak, juz amma yang dimulai dari surah An-Naba, surah yang ke-78, itu dimulai dengan kata-kata amma. Itu bisa memiliki dua arti. Satu, amma itu terdiri dari an dan ma, seperti yang ada di dalam surah An-Naba ayat 1 itu. Itu terdiri dari an dan ma. Yang kedua, amma itu bisa berarti amma ya umu, artinya umum. Mata umum, teh bahasa Arab eta teh. Amma ya umu umuman, hartosna teh ya umum gitu. Jadi bahasa orang kan umum. Umum khusus, khusus juga bahasa Arab, Pak. Seueur geningan ternyata banyak di kita bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Bahasanya teh disebutnya bahasa serapan. Lamun cek Sunda mah bahasa injeman. Nginjem tapi tara kungsi ngabalikeun. Bahasa pinjaman itu amma ya umu artinya umum. Ini mengisyaratkan bahwa juz amma itu rata-rata umum dikuasai oleh umat Islam seantero dunia. Sadayana hampir rata-rata Pak. Silahkan cek itu. Bapak kalau salat, terutama di salat maghrib lah dan salat isya. Biasanya maghrib, isya mah sok rada hoyong milih nu rada panjang sekedik. Meureun waktuna rada panjang gitu tah. Itu rata-rata bacanya adalah juz amma. Juz amma itu dimulai dari surah An-Naba, surah yang ke-78. Nah, setelah surah An-Naba itu surah An-Nazi'at, berarti 79. Setelah An-Nazi'at baru turun surah, baru disusun surah Abasa. Berarti Abasa surah yang ke-80. Disusun setelah surah An-Nazi'at. Saya ulangi, disusun setelah surah An-Nazi'at di dalam mushaf. Di dalam mushaf. Setelah surah apa Pak, Bu? An-Nazi'at. An-Nazi'at itu surah yang ke-79. Abasa berarti surah yang ke-80. Itu di dalam mushaf. Di dalam mushaf. Pertanyaan berikutnya, khususnya kanggo santri ya. Diturunkan setelah surah apa? Pak, Bu? Halo? Saat surat naon, Pak? Saat surat surat naonnya? Dina mushaf mah saat surah An-Nazi'at, tapi berdasarkan urutan turun diturunkan setelah surah An-Najm. An-Najm. Jadi mushaf yang ada di kita hari ini itu sudah disusun berdasarkan petunjuk dari Nabi. Tetapi tidak berarti menunjukkan urutan turun. Saya ulangi, mushaf yang dimulai dari surah apa? Al-Fatihah sampai dengan Anas surah yang ke-114 itu disusun berdasarkan instruksi dari Nabi, ditulis oleh sekretarisnya, diantaranya adalah Zaid bin Haris. Itu sekretaris Nabi. Ditulis, disusun mulai dari Al-Fatihah terus sampai Anas, itu dicocokkan, disesuaikan dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Setiap bulan Ramadan dicek oleh malak Jibril. Itu kan setiap Ramadan Rasulullah itu suka tadarusan Pak dengan malak Jibril. Makanya di bulan Ramadan
dianjurkan, dicintai, disukai, kita itu lebih memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Sampai para ulama terdahulu itu, mereka kalau masuk bulan Ramadan bisa sampai 3 kali tamat khotam Al-Quran. Jadi interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan jauh lebih intens, jauh lebih banyak ketimbang di luar bulan Ramadan. Sampai kajian-kajian hadis itu mereka tinggalkan. Kalau saya bayangkan seolah-olah ya Pak, hadis itu terlarang di bulan Ramadan. Padahal boleh nggak ngaji hadis di bulan Ramadan? Boleh. Hari eta khotib geningan imamnya ketika ceramah menjelang sholat taraweh, kan kadang ada yang membacakan hadis juga kan? Silahkan secara hukuman. Cuman para ulama ketika masuk bulan Ramadan itu kepada Al-Quran meningkat. Makanya tadi saya bilang sampai ada ulama yang 1 kali Ramadan itu 3 kali tamat. Berarti mungkin 10 hari pertama tamat 30 juz, 10 hari kedua tamat 30 juz, 10 hari ketiga tamat 30 juz. Itu sampai ada yang seperti itu, Pak. Nah, di setiap bulan Ramadan, Malak Jibril itu mengecek kepada bacaan Nabi Muhammad, kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Tiap bulan Ramadan, bahasanya juga yudarisuhul Quran. Yudarisu dari kata-kata darosa yudarisu. Darosa yudarisu itu membalikan ilmu. Diurang aya istilah tadarusan. Bahasa Sunda. Eta teh bahasa Arab dari kata-kata darosa yudarisu tadarusan. Tadarusan itu bahasa Arab. Artinya membaca bukan 1 kali balikan, tetapi berulang kali. Maka disebutlah tadarusan. Maka disebutlah darosa yudarisu. Tempat membulak-balikan ilmu. Nah, dibaca, diulang, ditulis, terus dipraktekkan. Maka tempatnya itu disebut madrasah. Gurunya disebut mudaris. Bapak pernah mengenal nama seorang nabi? Nabi Ahnu. Saya yakin asing nih. Kantos nguping Pak? Ahnu? Bu, Ahnu kantos nguping? Ahnu? Nabi saha eta teh Pak? Nabi Ahnu? Ya Nabi Ahnu. Nabi Ahnu gaduh gelar namina teh Idris. Kantos nguping Nabi Idris? Kantos iraha. Ayeuna nemeh. Pak, Bu, Nabi Idris teh itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Ahnu. Diberi gelar sebagai Nabi Idris. Itu bukan nama asli gelarna eta teh. Nama asli nama Ahnu. Kenapa Ahnu diberi gelar nama Idris? Karena Nabi ini orang yang rajin membaca Alkitab atau wahyu atau firman Allah. Jadi kalau sudah baca tidak cukup 1 kali, ulang lagi, balik lagi, baca lagi, terus berulang kali, bulak-balik. Ini orang rajin membulak-balik ilmu, rajin membaca kitab, maka diberilah gelar namanya siapa? Idris. Nama aslinya adalah Ahnu. Di kita keluar istilah tadarusan. Baca bulak-balik. Di kita praktek tadarusan kumaha Pak? Ramadan tamat 10 hari. Tos hari ke-11 nutup masjid. Padahal tadarusan itu bulak-balik. Tamat, ulangi lagi. Tamat, ulangi lagi. Coba nanti sedikit-sedikit Pak levelnya dinaikkan. Mungkin 10 hari pertama hanya sebatas baca. Nah nanti naik. Coba kita tingkatkan. Naik kepada tambah hafalan. Ada target lah minimal tiap bulan Ramadan itu 1 surat. Surat naon we eta mah? Nu panjang, nu pondok, atau kita memurajaah silahkan. Minimal selama bulan Ramadan hafallah 30 ayat. Cari misalkan ya Pak, surah yang terdiri dari 30 ayat. Misal surah Al-Fajr. Berarti 1 hari 1 ayat. Nah, hari pertama wal fajr. Hese ngapalkeunna teu apal-apal wal fajr. Atuh Pak, minimal dibagi 2 sehari teh. Sampaikeun ka duhur, ngapalkeun huruf wauna we hungkul wa.
Engke keluar bumi wa, lebat ka bumi wa, tah sakitu we. Engke ti duhur dugi ka magrib al-fajr, al-fajr. Haben we kigituan. Tah ke bade bobo digabungkeun wal fajr. Ke hari kedua tambahan deui terus paningkat level kedua. Level katilu urang tos apal baca tafsirnya. Sudah baca tafsirnya ulang-ulang. Nanti cara baca itu Pak, surat itu jangan hanya sebatas kita ngapalin surah Al-Fajr heup we sakitu. Perhatikan sababun nuzulnya, perhatikan urutan suratnya, perhatikan Rasulullah menyimpannya di mana, turun setelah surah apa, terdiri dari berapa surah, terdiri dari beberapa ayat, terdiri dari beberapa kalimat, terus sampai detil-detilnya. Itu akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Itu akan semakin lebih menguatkan kita terhadap apa yang kita hafalkan. Di dia nate Pak, lebih kuat cintanya, itu lebih dahsyat ketimbang yang hanya sebatas selintas. Itu berdasarkan pengalaman saja gitu Pak. Jadi ketika kita baca misalkan surah An-Nas, nupa-nupa genep ayat, tapi kalau kita bacanya secara detail, begitu rinci, itu dalam hati ada kepuasan tersendiri, nikmat luar biasa. Baca saja misalkan terjemahnya ya Pak, tafsir yang ada terjemahnya kan sekarang mah banyak ya, dari Ibnu Katsir. Kalau baca kitabnya langsung jauh lebih bagus ya Pak. Ada tafsir Ar-Razi itu yang terjemahnya, itu silakan. Itu menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Nah, termasuk ini nih, surah Abasa, surah yang keberapa? Surah yang ke-80. Secara urutan dalam mushaf itu setelah surah An-Naji'at. Tapi luar biasa, ternyata diturunkan itu setelah surah An-Najm. Berarti urutan dalam Al-Qur'an tidak menunjukkan urutan turun. Surah yang pertama turun surah apa? Al-A'la. Dina mushaf surat kasabaraha? Dina mushaf 90, 97, 96. Ya cek deh lah 96 aja. Oh iya nih nggak mushaf tuh, enggak set. 96 Pak. Turun kahiji disusun ka 80 genep. Al-Fatihah surat kasabaraha? Surat nu kahiji. Ari turunna teu apal. Al-Fatihah surat yang keberapa Pak? Pokoknya puluhan lah Al-Fatihah nya. Nah, tapi dina mushaf mah suratnya nu kahiji turun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maksud saya adalah sengaja diterangkan dulu seperti misalkan ketika kita menghafal Al-Qur'an, itu hafalkan pula dengan nomor surat, dengan urutan, walaupun tidak wajib, memang tidak wajib. Untuk diapalkeun jeung eta na ge teu naon, silahkan. Nah, tadi barangkali menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an itu betul-betul sampai dihafalkan dengan yang rinci-rincinya gitu ya. Nah, surah Abasa ini artinya artinya apa Pak Abasa teh? Bermuka masam. Bahasa Sunda mah naon? Baeud, camberut, hasem budi. Bahasa Sunda mah. Berarti lawan tina hasem budi naon Bu? Amis budi. Sanes amis Pak Haji, amis budi. Amis budi, aya amis budi, aya hasem budi dina bahasa Sunda mah kitu tah. Nah, Abasa camberut, baeud, ini surah ini terkait kisahnya itu, penyebab turunnya itu terkait dengan seseorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, orang yang buta. Kalau di kita berarti disebutnya istilahnya hari ini tunanetra. Tunanetra Pak. Ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah, sibuk Pak, memberikan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Di antaranya Pak, unik nih. Di antaranya
Yang hadir waktu itu adalah Utbah. Kemudian Abu Jahal. Perang Abu Jahal, Pak, Bu? Saha? Hebat Ibu kenal jeung Abu Jahal. Saha Abu Jahal teh, Pak? Orang Quraisy. Leres eta nama Pak Haji, KTP nama orang Quraisy. Nama aslina saha Abu Jahal teh? Abdullah bin Uja. Abu Jahal teh. Eta mah Abu Lahabnya. Abu Lahab. Abu Jahal mah namina teh Umar. Itu hati-hati, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar." Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Itu namanya itu adalah Umar. Makanya ada istilah Umaroni, dua Umar. Itu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Eta teh namina teh Umar. Gitu. Nah, tapi Allah lebih memilih kepada siapa? Umar bin Khattab. Nah, kemudian selain daripada Abu Jahal, yang hadir juga adalah Al-Abbas. Siapa itu Al-Abbas? Al-Abbas itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang soleh. Sampai waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal, terjadi paceklik yang panjang. Paceklik itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya apa ya? Sama paceklik. Kemarau yang panjang, pangan yang sudah tidak ada. Ayeuna mah BBM naik, masih kena aya cai, Pak. Sarapan tuh siap. Waktu itu, aduh luar biasa. Betul-betul paceklik itu sudah sangat kering kerontak gitu. Ini lamun masak teh apa kokolon terangan teh ta. Betul-betul kokolon terangan teh aya naon gitu, duka masak naon gitu. Nah, tidak turun hujan cukup lama dan sampai si tanah itu barulah lah gitu. Kalau di kita mah mohon maaf ya, ini sebatas bahan perbandingan saja. Di kita kan suka ada juga kalau terjadi musim kemarau panjang, sok ngalakukeun salat naon, Pak? Minta hujan teh. Istisqa nya minta hujan. Unik di urang Pak. Salat istiqo tapi di tukang channel babalatak. Itu yang terjadi zaman Rasulullah, terjadi zaman para sahabat. Yang disebut istisqa itu betul-betul air itu sangat susah gitu. Di urang mapan tukang aqua masih kene aya aneh. Tukang channel babalatak pas salat istisqa teh gitu. Nah, waktu itu terjadi paceklik yang panjang. Para sahabat itu berunding. Cobalah kita minta kepada orang yang soleh. Tuh banyak menunjukkan minta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup itu dipersilakan, diperbolehkan. Nah, Al-Abbas itu ternyata yang dipilih oleh para sahabat. Kenapa? Dianggap orang yang paling soleh pada masa itu. Maka ketika terjadi paceklik panjang, hai Al-Abbas, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Kenapa mintanya kepada Al-Abbas? Karena Al-Abbas itu termasuk di antara orang yang paling soleh pada masanya. Kenapa? Karena besar kemungkinan orang yang soleh doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata perhatikan ya, jamaah di kita perhatikan, Pak. Kira-kira sahaya pang solehna? Teh hiji-hiji tatapan Bapak jeung Ibu. Betul, Pak, harus tahu gitu itu. Luar biasa sih Bapak ini amaliyahnya. Mulai dari duhanya, tahajudnya, infaknya, sedekahnya, menolong orang yang fakir, menolong yang miskin, sholat tidak pernah telat, bahkan selalu dilakukan di masjid. Kelihatan banget solehnya itu, Pak. Menurut pandangan kita. Maka mintalah doa kepadanya, Pak. Suunkeun doana ka anjeunna. Pak, pangdoakeunnya pun anak nuju teu damang. Pak, pangdoakeunnya murang kali bade testing dan lain sebagainya, minta, Pak. Itu besar kemungkinan orang soleh itu akan diijabah doanya. Mata pas terjadi paceklik, minta kepada Al-Abbas. Padahal Al-Abbas termasuk orang yang didakwahi oleh Rasulullah pada waktu itu. Jadi ayah Al-Abbas, ayah Abu Jahal dan yang lainnya. Nabi teh nuju dakwah, nuju tabligh. Tiba-tiba datang seorang Ibnu Ummi Maktum. Nu didakwahan
para pembesar, lamun ayeuna mah anggota dewan, para gegeden, orang kaya, orang terhormat, memiliki jabatan dan pangkat. Ari nu datang Ibnu Umi Maktum. Siapa Ibnu Umi Maktum? Orang miskin, buta, kucel, kuuleun, cek urang mah cacing cau. Inu datang cacing cau, kira-kira Pak nuju kitu jatuh tuh mental urang. Atuh Pak, contoh sederhana. Nih saya jujur tolong ya Pak, Bu jawab. Ibu teh kadongkapan ku presiden, presiden saha? Pak Presiden Jokowi, ya Pak, Bu. Kadongkapan kira-kira yang dipersiapkan apa Pak? Saya yakin persiapannya saminggu tah. Wah, sterilisasi jalan, bumi dibersihkan dan lain sebagainya. Untuk menghormati kan? Orang yang datang itu adalah orang yang terhormat. Makanan disiapkan dan lain sebagainya. Nuju ngobrol ya Pak. Ngobrolkannya sepados BBM turun cenah ada. Yang Bapak teh ada konsolidasi, aduh. Ngobrol tah. Tiba-tiba datang anak kita. Pulang main layangan, Pak. Kadieu mararehong. Acuh kotor, bau. Kira-kira Pak mental kita bagaimana Pak? Jo langsung budak teh digusurnya Bu. Ka tukang, teu ngarti pisan. Kadieu. Contoh sederhana Pak. Pasti Rasulullah ge jatuh teh Pak mentalna. Jatuh atuh baper Nabi ge bawa-bawa perasaan. Langsung down Nabi ge sedang berdakwah kepada para pembesar, orang terhormat, orang kaya, tiba-tiba datang cacing cau. Nabi teh langsung, aduh iya, down langsung tah Nabi teh. Ini mental jatuh langsung. Kenapa? Karena jadi sasaran tembak bagi orang-orang Quraisy, bagi orang-orang kafir. Apa sasaran tembaknya? Ternyata pengikutnya Nabi teh geningan orang miskin. Ternyata pengikutnya Rasulullah itu ternyata orang buta, jami kuuleun, jami kucal gitu. Matak begitu datang Ibnu Umi Maktum, Nabi teh langsung abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam, camberut, baeud, hasem kuraweud. Jadi kengeng teh Bu hasem kuraweud teh. Geuning eta Nabi. Ya, hasem teh eta Pak Bu. Hasem matak disebut abasa ge kuraweud. Jadi hasem teh sunah saha? Kade eta mah tong dijadikeun dalil ya tuh Nabi oge abasa wa tawalla bermuka masam. Jadi abi ge kengeng lamun keur ke kata tangga baeudan. Kalau tacan beres ya dongengna belum tuntas nih kisahnya. Ternyata dari kejadian inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai turun surah Abasa. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam. Ini unik ya Pak dari surah ini. Kita sedikit-sedikit nih pelajarinya. Lihat nih. Yang abasa itu, yang bermuka masam itu siapa? Nabi atau sahabat? Nabi. Tapi lihat dalam ayatnya, disebut tidak nama nabinya? Tidak. Menggunakan mustatir, menggunakan domir yang tersembunyi, menggunakan orang yang ketiga. Tidak disebut Muhammadnya, tidak disebut nabinya, tapi pakainya itu abasa, dia teh saha? Nabi Muhammad. Padahal jelas kejadiannya itu langsung kan, tapi yang disebutnya adalah dia, orang yang ketiga. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita tidak boleh menciderai wajah seseorang walaupun dia bermuka masam. Jadi Bu, lamun keur keheul ka Bapak tong sok carekan di warung. Tidak boleh kita itu memperlihatkan aib orang di depan umum. Ini bukan satu aib tuh Pak. Ya bolehlah satu aib barangkali ya. Ini satu kekurangan dari sosok Muhammadnya, bukan dari sosok kerasulannya. Bermuka masam wajar kan? Manusiawi tadi oke panan urang nuju dakwah sedang menghadapi orang yang berwibawa yang terhormat, tiba-tiba datang Ibnu Umi Maktum. Secara manusiawi wajar
gitu, bermuka masam dan lain sebagainya, kurang ditolerir. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditegur, tetap nama nabi itu dijaga. Maka menggunakan gaya bahasa abasa. Dia, bukan Muhammad, tidak disebut begitu, tapi dia gitu. Ini pelajaran bagi kita, tidak boleh kita mempertontonkan aib orang di depan umum, terlebih lagi keluarga. Punten pisan Bu, Pak, terutama ka ibu punten pisan. Sering saya lihat, aduh eta nyarekan budak di depan umum. Itu mental anak saya yakin jatuh itu. Mental anak itu kena banget gitu di depan umum. Nah, itu tidak boleh secara terbuka di depan umum. Nah, ketika datang Ibnu Ummi Maktum, orang yang buta, itu Rasulullah abasa wa tawalla. Pertanyaan saya apa gampang. Kenapa Ibnu Ummi Maktum tiba-tiba datang kemudian minta diajarkan wahyu dari Allah? Nah, Pak, bet nyuhunkeun kitu. Nah, Ibnu Ummi Maktum teh teu maca kondisi. Nabi teh kan nuju dakwah, nuju tabligh. Kenapa Ibnu Ummi Maktum teh keukeut we maju? Kenapa, Pak? Tah eta Ibnu Ummi Maktum teh jalmi buta. Jadi tidak tahu kondisi secara nyata apa yang dihadapi oleh Nabi. Maka Ibnu Ummi Maktum ketika datang nyelentang we, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya wahyu Allah. Ajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Masalahnya Ibnu Ummi Maktum itu orang yang buta. Jadi tidak tahu kondisinya. Kalau Ibnu Ummi Maktum orang yang buta, kenapa Rasulullah ditegur? Pan abasa wa tawalla berbuka masam Ibnu Ummi Maktum apaleun moal? Kurawedna Nabi teu apaleun. Nah, atuh jeung ditegur ku Allah. Dakwah itu tanggung jawabnya bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur langsung ku Allah. Walaupun Ibnu Ummi Maktum tidak tahu abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam, tapi ku Allah ditegur. Tong kitu. Jangan seperti itu. Walaupun dia miskin, orang yang buta, tetap layani, tetap beri ilmu, tetap beri pelajaran. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita harus memperlakukan orang itu secara rata, secara sama. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Nah, apa yang suka membuat seterata masaha? Jalmi, manusia, orang. Padahal dalam ajaran Islam tidak boleh. Orang miskin sama harus mendapatkan ilmu, orang kaya pun sama. Punten Pak, lamun di sekolah nu calik pangpayuna nu pinter nu bodoh. Nu pinter kadari dipayun, anu bodoh. Tah tidak boleh dalam Islam. Harus apa ya Pak? Harus rata, harus sama. Ketiga, Ibnu Ummi Maktum orang yang buta matanya, tetapi mata hatinya itu bentar. Abu Jahal bolotot mata dohirnya, tapi mata hatinya buta. Artinya hidayah itu tidak memandang fisik, bisa datang kepada siapa saja. Ini luar biasa sekali. Ibnu Ummi Maktum orang yang buta, tapi orang yang miskin, tapi di kemudian hari menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Jadi muadzin Rasulullah teh sanes Bilal hungkul. Yang terkenal di kita muadzin Rasulullah siapa, Bu? Pak, Bilal. Padahal muadzin Rasulullah itu dua. Satu Ibnu Ummi Maktum, dua Bilal. Ibnu Ummi Maktum khusus untuk adzan yang mana? Adzan subuh. Bilal adzan awal. Makanya Rasulullah kalau Bilal yang adzan itu suka melanjutkan sahur. Sanes sahur atuh Pak. Ini istilah yang mesti kita luruskan ya. Ada sahur, ada sahar, ada suhur. Ada apa Bu? 3S. Sahar, sahur, suhur. Cigana lamun sahar mah langsung apal, pemain Persib. Ada sahar,
Ada sahur, ada suhur. Sahur dulu lah yang lebih kita kenal. Sahur itu artinya hidangan atau makanan yang kita santap. Di waktu kapan? Di waktu sahar. Pekerjaan makan di waktu sahar namanya suhur. Hidangannya, makanannya disebut apa? Jadi lamun sahur ngajak makan pada masih antuangan. Harusnya makan memberi makanannya. Tak sahur mah eta tuangeunana. Mun bade geus ane sahur tapi naon? Sahar ta eta. Kadana mah sahar sanes sahur mah hidanganana, pekerjaanana suhur, waktuna tah gitu. Jeung naon? Makan di waktu sahar teh dengan apa Pak Bu? Sahur dengan apa? Jeung naon we? Diurangan sok jadi riweuh. Sahur mimiti nu disebut naon eta Bu? Munggahan keukeuh we kudu jeung opor. Nepikeun ka teu baleg cenah kemenag teh kunaon? Ibu tos ngopor mah nya teh jadi isuk cenah tanggal 1. Sah Pak, sahur wae kebiasaan. Sah makan di waktu sahar disebut suhur. Sah itu dengan telur, dengan tahu meunang, mangga. Itu tejeng opor oge mangga. Bahkan mohon maaf ya, tidak sahur pun, tidak suhur pun saumnya sah tidak? Sah. Hanya kata Rasulullah, inna fis sahur la barokatun. Dinu sahur teh seueur barokahna. Itu salah satu ciri khas umat Islam dalam pelaksanaan ibadah saum, itu ada sahur dulu. Itu salah satu ciri khasnya. Dalam agama yang lain ada praktek ibadah saum tetapi tidak ada sahur dulu. Aya nu saumna teh 3 hari berturut-turut, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang hanya makan yang putih saja. Mereka tidak sahur dulu. Yang ada sahur itu di agama siapa? Agama kita saja. Di agama Nusanes aya praktek ibadah puasa, tetapi tidak ada sahurnya. Nah, makanya ketika Allahu Akbar, saya nu adan, Bilal, terus makan. Artinya sudah masuk waktu subuh belum? Belum, karena yang adan siapa? Tapi begitu yang adan Allahu Akbar, Ibnu Umi Maktum, langsung direm, sudah langsung berhenti. Artinya sudah masuk waktu subuh, masuk sudah start mulai ibadah saum. Sampai kapan? Sampai maghrib. Dina bahasa dina definisi mah ila ghurubis syam, sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, sampai adzan maghrib. Ini sedikit saja ya, koreksi bagi kita semua. Sampai adzan maghrib, sampai terbenam matahari. Kengeng teh Pak, kita makan dan minum belum adzan maghrib. Kengeng teh Bu, Pak. Tapi terus terbenam matahari. Ditinggal teh Pak. Eta muadin keur cacamuilan we. Da muadin gak anger teu kuateun naon heula. Eut heula, gehu heula, bala-bala heula. Ceuk ibu teh, ka mana muadin teh geus lewat 5 ieu teh. Can ngene adan. Kengeng teh Pak Tuang, padahal can adan tadi alamanah teh. Kengeng teh Bu. Nah kengeng. Tah eta, maka ibadah saum itu adalah ibadah zamaniyah. Ukurannya itu waktu, tos waktu nama pacan anu adan oge der we atuh. Der kukulutus tos lewat 10 cenah. Mana muadin teh can adan haban we eta sirop dipelong. Kan sudah waktunya sudah masuk der we. Ini mohon maaf ya, kejadian Pak. Muadinna katiduran, beureum atuh. 6:30 can adan, pade diteraskeun saum we moal buka kieu. Cukup jelas Pak?
Ya, terbenam matahari. Caang poek, sekedip deui coba, sekedik deui pameng. Caang poek. Teu nerangkeun caang, teu nerangkeun poek. Sudah terbenam, bisa jadi caang. Pernah nggak Pak terjadi sudah terbenam matahari tapi masih caang? Pernah, seringnya. Tuh, caang keneh kumaha cenah ieu teh, tapi tos terbenam matahari. Kalau sudah waktunya buka we. Tos poek, tapi belum terbenam matahari, buka entong. Nahan tong. Tuh, can waktuna. Kalau ukurannya itu gelap dan terang, gampang atuh, tutupan we hordeng. Poek teu apaleun malaikat oge. Atawa kaditu ameng tuh bari ngagoes ka gua Belanda, supeh kadinya. Maka ukurannya bukan gelap dan terang, tetapi sudah waktunya. Ini terjadi zaman Rasulullah kok. Tak si langit teh poek atuh gelap, seperti sudah malam. Makanya para sahabat waktu itu mengira bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Matak jual langsung we korma teh. Aduh, mun aya mah kelapa muda, sirup, wah sagala tah. Pok. Barang keur makan, berai teh apa awan, caang deui. Berarti masih waktu siang. Teruskeun entong. Naonna? Mangkaling di dieu keneh tah, aduh. Nya di dieu keneh can turun ya teh, kudu didorong ku cai. Teraskeun entong, Pak. Naonna? Tah kitu, teraskeun we saumna. Sanes teraskeun. Tah kitu ciga nu hilap. Ari saum pan tara biasanya kejabi jamaah alamana lah. Tos biasa Senin Kemis saum Daud. Matak masuk bulan Ramadan teh jongjon we. Ai nu tara biasa mah apanan? Ninggal teh aduh, jual habak we. Bapak sanes keur saum, alah nya hilap tadi dia meleg. Teraskeun we saumna. Yang tadi bagaimana? Rizkun minallah. Itu silahkan, lanjutkan saja saumnya sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Nah, Ibu rahimakumullah, sebetulnya masih banyak ya faidah yang bisa kita raih dari surah Abasa. Nembe muqaddimah ya teh Bu. Acan masuk kepada suratnya. Baru pendahuluan Abasa teh surat yang ke-80, turunnya terkait dengan Ibnu Ummi Maktum, diturunkan setelah surah An-Naji'at. Terdiri dari berapa ayat Bu, Pak? 42 ayat. Makiyah Madaniyah? Makiyahnya untuk juz amma Pak, supados gampil, yang termasuk Madaniyah itu cuma 3. Surah An-Nasr, surah Al-Bayyinah, surah Al-Jalzalah. Untuk juz amma. Jadi apal kenana pada Makiyah Madaniyah. Madaniyah hatun sakedik 3 surat naon wae? An-Nasr, Al-Bayyinah sama Al-Zalzalah. Itu Madaniyah. Di luar 3 surat itu berarti tah kitu. Kade tong ngapalkeun nu Makiyah. Apalkeun nu Madaniyah, di luar itu berarti Makkiyah. Kita baru muqaddimah. Nek insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat. Allah berikan kepada kita kemampuan dan juga kemauan untuk menggerakkan hati kita sama-sama mentadarus Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji, bukan hanya sebatas menghafalkan, tapi betul-betul dengan tafsirnya. Ini baru muqaddimah. Insyaallah kalau Allah berikan yuswa kepada kita, kita sambung lagi dengan surah Abasa insyaallah. Ada pertanyaan dulu Pak, Bu? Oh ada, mangga. Apa Bu? Iya. Ya. Ya.
Hmm? Selalu dilihat ya, sedangkan yang kurang Ya. yang jalan atau yang di bawah sesuatu yang tidak pernah lihat mungkin selalu dilihat. Nah, sebenarnya hal ini juga sering terjadi juga ya di sehari-hari atau di komunitas. Nah, itu bagaimana kita menanggapinya, terutama bahwa yang berilmu itu seolah-olah bukan orang-orang yang paham atau yang mampu. Ustaz-ustaz atau guru-guru ngaji setidaknya harus mau turun gunung ya. Saya ke bawa tolong jembatan, kayak hal-hal yang gelandangan atau apa untuk dijadikan kebaikan-kebaikan dari agama. Apakah sejauh ini sudah ada dari kita, terutama yang di lingkungan sendiri, untuk bisa memberikan pemahaman ke orang-orang pinggiran? Ya. Terutama di wilayah-wilayah kita sebagai menurut Islam. Ya, baik. Saya sangat setuju. Terima kasih Ibu atas pernyataannya. Kita tidak boleh haram. Saya katakanlah Pak, haram mengadakan kajian eksklusif. Itu menang ayakeun nu balaleunghar hungkul. Nu mana riskin di luar. Kan kajian eta mah sanes kajian ieu, kajian prestise we hungkul. Supaya nu ngajina kudu nu bermobil. Anu bermotor dan bersepeda tidak boleh. Itu tidak boleh Pak, haram tegengeng. Kenapa? Konsep dalam Islam itu adalah al-musawah. Al-musawah itu setara, sama level kita di hadapan Allah itu. Untuk mendapatkan ilmu dan hidayah itu tidak ada sekat. Bahkan yang membedakan kita dengan orang lain di mata Allah bukan karena bendawi yang kita miliki atau yang nempel pada badan kita, tetapi ketakwaanlah. Itulah kenapa Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena melihat kepada Ibnu Ummi Maktum sebagai orang miskin dan orang yang buta. Itu kan, kebayang hari ini kalau ada ustadz, mohon maaf ini pelajaran juga bagi kita semua, ada pengajar hanya melihat kepada orang yang kaya saja, pas pelebahkan bagian baseuh, net. Tapi kan kasibuk langsung atuh set. Pas pelebah kanu garing ngahaja ngalamat-lamat makalah teu dijieun. Itu tidak boleh Pak, haram itu tidak boleh. Nah pengalaman kami di lapangan Pak, ini hari ini nampaknya cukup banyak juga ya Pak. Hampir di setiap kumpulan komunitas rata-rata mereka langsung turun gunung, terjun gitu Pak. Nah untuk di wilayah kita sendiri itu misalkanlah Sekup MUI yang pernah saya tahu beberapa kali mengadakan kajian itu dengan beberapa ormas yang kadung dicap oleh masyarakat sebagai ormas premanisme dan lain sebagainya. Dengan ormas-ormas tertentu kita mengadakan kajian. Tapi ya tadi Pak, biasanya mimitina hungkul sok rame teh persis we ciga Ramadan lah, taraweh pinuh teh hari kasabaraha, hari kahiji nepikeun ka hari katilu, kadituna masa minggu kaditu les we. Kenapa? Karena yang ikut kajiannya itu adalah Pak, orang-orang barulah dalam artian gitu, bukan orang-orang yang betul-betul sudah teruji gitu, orang-orang yang kualitas keimanannya itu betul-betul teruji. Biasa mimiti rame gitu, kadienakeun set teu aya, akhirnya bubar lagi. Itu di lapangan Sekup MUI beberapa kali dengan ormas-ormas tertentu, terutama dicap sebagai geng motor dan lain sebagainya. Itu daerah di itu non Pak, Bojong Kukut. Nah daerah-daerah situ kita mengadakan kajian, ormas-ormas anu sok sering bentrok hijikeun urang ngaos gitu. Kantos kan di DG aya geuningan Ustaz Epi coba. Suur geuning ngabring tah sapatos kitu kirang langkung. Seperti itulah itu di antara bentuk-bentuknya. Kita juga barangkali Bapak kalau mau gabung boleh silahkan. Itu suka dakwah kepada daerah pinggiran, Ciwidey, Pangalengan. Itu sampai pergi ke sana itu wayahna we Ustaz teh kedah jalan kaki. Motor oge teu tiasa Pak.
paling motor paling banter si bana teh nu nganggo rantai teh geuningan motor trail nu karar itu tah atuh da motor Supra nu karar ieu mah komo metik mas aku handapna teh jebol jeung kana batuna teh ada ragung besar-besar itu batunya itu ciga walungan saatenya eta mah dakwah ke daerah pinggiran ini mudah-mudahan lah ke depan ada seorang leader manajemen yang bisa mengakomodir umat Islam. Kita kalah langkah dengan mereka orang-orang yang kristenisasi itu kita kalah langkah, kalah cepat. Waktu kita dakwah ke pinggiran mereka jauh lebih dulu. Urang make parahu tilu poe ting dinu parahu marehanana make heli 2 jam nepi urang kadinya mereka sudah pulang. Jadi duluan siapa? Duluan mereka nganggo heli dan lain sebagainya gitu dipasok itu semuanya. Kita baru sampai, mereka sudah pulang lagi. Itu barangkali yang kami temukan. Nah, mudah-mudahan di sini juga ada satu gerakan untuk bisa dakwah ke pinggiran. Ya, jangan yang jauh-jauh lah. Misalkan yang di pinggir-pinggir jalan juga gitu ya. Geng-geng motor dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu juga termasuk objek dakwah yang harus kita perhatikan. Mereka juga sama layak untuk mendapatkan kajian. Kadang mereka gengsi masuk ke masjid hanya karena penampilan mereka berbeda dengan kita. Urang make batik, mereka make baju anu gambar-gambar. Kadang eta teh jadi penghalang juga. Bungah era cenah masuk ke masjid, tingali gambarna gambar tangkorak. Itu barangkali Ibu yang bisa kami sampaikan di lapangan terkait dengan gerakan dakwah kita hari ini gitu. Nah, barangkali cukup dulu ya Pak, Bu. Insyaallah. Ya gimana Pak? Ya boleh. Terkait dengan surat Al-Baqarah. Ya. Beberapa ahli tafsir itu menafsirkan dia di sana itu bukan Muhammad. Siapa tuh? Tapi para saudagar. Ada buku yang mengkaji khusus tentang surat Al-Baqarah dan justru mengharamkan kalau menafsirkan dia di sana itu adalah Muhammad. Ya karena Nabi Muhammad itu dimaksud dan bukunya itu cukup tebal khusus membahas surat Al-Baqarah. Dan di sebagian negara lain mengatakan dia di sana bukan Muhammad. Justru terjemahan Depabra atau di Indonesia yang menerjemahkan dia itu Muhammad. Tapi jadi tolong dikaji lagi yang dimaksud dia di sana itu bukan Muhammad menurut beberapa ahli tafsir dan kajian buku yang cukup tebal tentang surat Al-Baqarah begitu. Dan dia mengharamkan kalau mengatakan dia di sana adalah Muhammad karena Muhammad tidak mungkin bermuka masa gitu. Dimaksud itu saja, ini sebagai bahan kajian. Ya, baik, terima kasih atas masukannya. Barangkali masukan dari saya pribadi juga. Ini bukan jawaban ya Pak, sebatas masukan saja. Tolong dikaji juga terkait dengan bahasanya. Kalau di sini diartikan bukan Nabi Muhammad, tetapi mereka para saudagar, kenapa pakainya abasa? Tidak menggunakan bentuk jama. Kan yang hadir banyak para saudagar. Nah, jadi ada tiga lalakon, 3 peran utama. 1 para saudagar, 2 Ibnu Ummi Maktum, 3 Nabi Muhammad. Kenapa kalau yang pelaku abasa itu bukan Nabi, kenapa tidak pakai bahasanya abasu, pakai wawu? Kalau wawu berarti menunjukkan banyak. Tapi kalau tanpa wawu berarti menunjukkan tunggal. Siapa yang dimaksud itu? Nah, silahkan kaji bersama-sama saja ya beberapa kitabnya, karena saya juga sudah beberapa baca kitabnya, termasuk beberapa tafsir baik yang kontemporer maupun yang klasikal gitu. Rata-rata ya tadi kenapa saya tafsirkan itu adalah Nabi Muhammad, mereka tunjukkan karena penggunaan gaya bahasanya juga itu adalah menunjukkan tunggal atau mufrad. Itu barangkali sebatas sharing lah barangkali ya, tambahan. Sama-sama terima kasih Pak untuk masukannya, karena saya juga belum baca tafsir yang menerangkan bahwa abasa di situ adalah bukan Nabi Muhammad gitu.
Nah, para saudagar itu kitabnya belum saya baca. Rata-rata tafsir yang saya baca menunjukkan bahwa ambasa di situ adalah Nabi Muhammad. Barangkali mungkin sebagai bahan perbandingan, tolong pisahkan ada ke-Muhammadan, ada ke-Rasulan. Ini yang abasa itu Muhammadnya atau Rasulnya. Itu barangkali kita pisahkan. Kalau Muhammadnya kan manusiawi sama seperti kita gitu. Nah, itu saja barangkali bahan renungan bagi kita. Satu, bahasa yang dipilih kenapa tunggal, artinya menunjuk satu orang. Dua, abasa di sini yang bermuka masam itu Muhammadnya atau kerasulannya. Itu saja barangkali yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas pernyataan dan juga sharingnya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu khususnya bagi saya pribadi untuk terus mengkaji terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita yakini, yang kita pegang sampai hari ini, bahwa Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Insyaallah next di kemudian hari kita akan bahas lagi terkait dengan ajaran kita Al-Quran dan As-Sunnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi